Kita harus perlihatkan diri kita Saya itu kan seperti tunda, gitu. Nggak pakai jilbab telanjang bulat, gitu. Saya kan menjelaskan apa yang Yesus katakan. Saya Kepada orang menanggapi. seperti apa perkataan Yesus itu. Ya. Ya, saya menanggapi. Saya Itu menanggapi yang saya kan Anda jelaskan. bilang Yesus memarahi orang-orang yang terlihat seperti saya. Memang apa salahnya terlihat seperti saya? Apa salah dan dosa menjadi terlihat seperti saya? Apa salahnya? Ya itu menurut pandangan Yesus, Mbak. Yang Ya Yesus kenapa ya? sampaikan kepada Makanya saya orang-orang bilang, seperti itu. kalau Yesus marah karena orang terlihat beragama, berarti Tuhan Anda nggak beres. Masa orang terlihat beragama dia marahin, padahal dia berkata apa? Kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan orang Farisi dan Saduki, kamu tidak dapat masuk surga. Anda tahu ayat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, kita lanjut. Silakan Nandar. Yang kalian kalau nggak paham, mending bertanya saja. Ketika kalian menjelaskan agama kalian, blunder kalian nanti. Ya, silakan Orang nih, Pak ada Ferdi, orang agamanya Ferdi. Pak Ferdi, tolong duduk Pak. Tolong duduk Pak. Kristen Santai, atau Pak. Muslim? Yang diperlukan Kristen. Bapak tolong duduk Pak, yang sopan Pak. Pakai baju, Pak. Pakai Bapak baju. yang Dia sopan nggak pakai Pak, baju duduk nih. Pak. Mentang-mentang ini room personal, nggak boleh nggak sopan. Sopan Pak, duduk. Kalau Bapak nggak mau sopan, dibawa aja. Kita nggak butuh orang-orang yang bisa menghargai orang lain. 1,1 orang yang nonton, ya. Hargai, Kalau kita Pak punya sopan, adab. Pak bicara juga sopan. Pembicaraan saya sopan. Di mana pembicaraan saya nggak sopan? Yang mana? Ucapan saya yang tidak sopan yang mana? Tadi ngomong kasar ke orang. Yang mana? Mengasari orang yang kasar ada di kitab Anda tertulis loh. Di dalam kitab Anda tertulis, orang yang salah harus dimarahi di depan orang supaya dia sadar. Itu ada di dalam kitab Anda itu. Kenapa ketika saya menjalankan Apa? isi ajaran Anda untuk Anda, kalian mengatakan saya tidak sopan? Berarti Tuhan kalian tidak sopan ngajarin begitu. Anda tahu tidak Yesus itu pernah berkali-kali marah kepada orang. Tunjukkan apa kata-kata saya tidak sopan. Coba, jangan banyak tuduh-tuduh, nggak bisa buktikan. Barusan. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang kasar? Yang mengatakan Tuhannya terkutuk kalian, yang mengatakan orang di luar Israel anjing Tuhan kalian, kok saya yang dikatakan kasar? Jangan menuduh Pak. Kalau
saya buktikan. Yang saya baca ini isi kitab Anda. Apa kata Yesus? Tidak baik memberikan remahan kepada... Bentar dulu, ini saya tunjukkan nih. Tidak baik memberikan remahan kepada anjing. Kasar nggak tuh? Kasar. Tapi itu yang saya baca di kitab Anda. Yesus berkata kepada orang Yahudi, ular beludak. Menyatakan manusia ular beludak. Kasar nggak? Kasar. Tuhan Anda yang bilang. Ya, bahkan saya adalah orang yang mengatakan saya tidak percaya bahwa itu perkataan Yesus. Kenapa? Saya percaya Yesus adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Tapi di kitab Anda tertulis apa? Tuhan Anda ngata-ngatain orang loh. Ada loh ngata-ngatain orang anjing, ngata-ngatain orang ular beludak, ngata-ngatain orang munafik. Tertulis. Tuhan Anda marah-marah kok dengan orang yang jualan di halaman Tuhan. Jadi ketika Anda menuduh saya berkata kasar, tunjukkan kata kasarnya yang mana. Karena saya khawatir Anda menuduh saya kasar karena membaca Bible Anda. Mbak, ngomong itu santai, Mbak. Nggak usah Saya emosi. santai. Tegas itu berbeda dengan santai. Santai itu kalau Anda duduk di warung tua. Santai, ya, itu adalah cara. Saya tegas. Tegas itu tidak berdosa. Tegas itu tidak salah. Berbicara dengan orang-orang yang sulit memahami, tegas itu nggak masalah. Dan saya mau tanya, adab bicara di dalam agama Anda seperti apa, Pak? Coba tunjukkan kepada saya cara adab bicara di agama Anda. Kalau Anda ingin kami beradab, saya tanya, adab bicara di agama Kristen seperti apa dalam kitab kalian? Ada nggak diajarkan kalian adab bicara? Kalau kami ada, diajarkan Nabi kami. Perempuan seperti saya diajarkan untuk tegas. Nah, coba tunjukkan dalam kitab Anda, adab bicara kepada orang lain dalam kitab Anda. Mbak, saya baru 5 kata, Mbak sudah ratusan kata. Karena saya narasumber, Anda tamu. Anda di sini cuma bertanya. Yang mengangkat Anda jadi narasumber siapa? Sebagai narasumber, saya wajib untuk menyampaikan apa pengetahuan saya. Anda tidak berhak untuk mengatur kami di sini. Anda tamu. Anda diberikan hak di sini 2. Kalau berilmu, silakan sampaikan ilmu pakai data. Kalau nggak punya ilmu apa-apa, bertanya saja. Saya bicara 1000 kata di sini boleh karena saya narasumber di sini. Yang aneh adalah kalau kalian baru naik ke komal kami banyak pula bicaranya tapi nggak tahu apa-apa, itu baru nggak boleh. Kalau saya sudah, saya memang ini kerjaan saya. Apa urusannya dengan Anda? Anda mau ke sini mau ngapain? Diundang teman. Anda diundang? Teman. Nah, siapa teman Anda? Lu undang dia, Nandar? Bukan. Yang punya komal ini kan orang Islam nih. Di sini tempat Kristen bertanya tentang Islam. Nah, Anda ke sini naik mau ngapain? Kita diskusi, Mbak, sharing, Mbak. Oke, diskusi syaratnya Tapi sama dengan- saya ada 2. Sebentar. Syarat diskusi sama saya. Oh iya dong, saya kasih aturan. Memang di sini gereja, tempat kalian bebas berbicara sembarangan. Di sini pertama Anda sudah ikuti aturan saya. Ya, Anda sudah buka kamera. Yang kedua adalah diskusi sama saya itu harus ada data. Kalau nggak pakai data nggak usah bicara sama saya. Saya nggak butuh asumsi gereja. Saya dan teman-teman 1,8 menonton butuh data. Di sini ilmu adalah data itu. Oke? Nah, mari kita bahas. Anda mau bahas tema yang udah ada ini. Yesus bukan Allah. Oke. Mari kita lihat apa yang Mbak sampaikan tentang ayat-ayat yang Mbak kutip dari Alkitab. Yang mana? Perkataan Tuhan Yesus. Yang mana? Perkataan Tuhan Yesus yang Mbak bilang yang kasar. Ya sudah, Anda Mengatakan coba apa? tahu nggak Anda ayatnya? Ulang. Ayatnya tahu nggak? Ya? Ayatnya Sabar, tahu Mbak. nggak? Saya belum habis ngomong, Mbak. Gimana saya belum ngomong, Mbak potong terus? Ya Anda tahu nggak ayatnya? Tahu lah. Udah ayat berapa? Kalau Mbak tahu Alkitab, tidak perlu kita bahas ayat. Saya tanya, Anda tahu ayat yang saya bicarakan nggak? Kalau Anda nggak tahu, apa yang mau Anda bicarakan ke saya? Saya tahu, Mbak. Saya Ya tahu ayat Alkitab. berapa? Ayat berapa itu? Nah, Ayat berapa? Ini orang mau ngapain sih? Ayatnya sendiri itu nggak Mbak yang tahu. Dia sampaikan. punya- Ayat apa? Ayat berapa itu yang saya sampaikan? Apa perikopnya? Mbak, jangan Anda sekarang mau mau tanya ngejelasin ayat apa? gampang, Mbak. Anda nih mau ngejelasin apa sama saya? Ayat di dalam kitab Anda aja Anda nggak tahu. Terus mau jelasin apa Ayat- sama saya? Jelasin bagaimana saya bicara, Mbak potong terus. Iya, ayat apa Mau jelasin yang Anda apa? maksud? Iya, ayat apa yang Anda Susah. maksud? Loh, ya susah lah kalau sama saya. Emang saya Saya belum bodoh selesai apa? bicara. Ayat apa yang saya mau Anda belum bahas?
Saya kasih Anda kesempatan, ayat yang mau Anda jelaskan itu ayat berapa, pasal berapa, nama kitabnya apa? Saya mau menjelaskan tentang apa yang Mbak katakan tadi. Iya, Berarti apa kan yang Mbak saya tahu. ucapkan? Ya, kok kau ngatur-ngatur aku? Siapa kau? Kau di sini diterima sebagai tamu loh. Kalau kau mau menjelaskan agamamu, kau harus jelaskan dulu. Kau tahu nggak agamamu apa? Apa penjelasan di agamamu itu? Ayat kitabmu aja kau nggak tahu, kau mau menjelaskan apa? Kok ketawa kau? Kau lucu orang Kristen ya? Mereka katanya mau menjelaskan agamanya. Ditanya ayat kitabnya, dia nggak tahu apa yang mau kau jelaskan. Kitabnya aja kau nggak tahu. Memang tadi waktu Mbak bilang tentang perkataan Yesus tentang ular berodak, Mbak bilang ayatnya berapa? Kitab apa? Aku Bilang, tanya, ketika kau mau menjelaskan, kau tahu nggak ayatnya? Kau sudah baca belum ayat itu? Ini kan perkataan Mbak yang saya ulangi. Aku tahu, kalau aku tahu, nggak usah kau tanya pengetahuanku. Aku tahu kitabnya apa, ayat berapa, aku tahu. Yang kutanya itu ketika kau mau menjelaskan samaku, kau tahu nggak ayat yang kubaca itu ayat apa? Kau sendiri nggak tahu, kau mau jelaskan apa sama aku yang lebih tahu daripada kau? Mbak tahu ayat atau Mbak tahu isi? Hah? Saya tahu semuanya, isinya dengan ayatnya sama aja kok. Yang saya tanya, Nah. Anda kesini mau ngapain? Anda bilang saya mau menjelaskan. Saya tanya, Anda mau menjelaskan apa? Kok gini orang Kristen Mbak. belum baca kitabnya tapi sok-sok bisa menjelaskan? Saya belum selesai Ya, apa? ngomong lebih banyak moto. Ya udah saya tanya, Ini orang- kamu kesini orang- mau ngapain? Bukan. Kamu kesini mau ngapain? Saya mau menjelaskan. Anda menjelaskan berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan. Berdasarkan Alkitab. Ya udah, Mbak kitab tahu isi berapa? Alkitab kan? Ya kitab berapa yang mau Anda jelaskan ke saya? Kitab berapa, ayat berapa, pasal Mbak berapa? tahu isi Alkitab kan? Kita bukan debat ayat. Kita Kalau Anda bicara bertanya tentang ke isi saya Alkitab. tahu atau tidak, itu kajian saya. Anda yang mau menjelaskan, kok Anda tanya ke saya lagi? Kan Anda mengaku mau menjelaskan, maka saya ingin tahu Anda ini mau menjelaskan kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, Pak? Ini orang kenapa sih? Mbak, kalau itu tertulis dalam Alkitab, kecuali kita mau menyelidiki hal yang tidak tertulis, baru kita tanya. Pasal berapa, kitab apa, ayat berapa? Saya tadi bertanya kepada Anda. Anda mau ngapain, Pak? Lalu Anda menjawab, saya mau menjelaskan. Kita menjelaskan. Maka saya mau tanya nih, Alkitab. yang mau kau jelaskan kepada saya itu apa? Apa yang mau kau jelaskan? Tentang perkataan Yesus Di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? di Alkitab. Aku tahu nggak mungkin kau menjelaskan kamu Yesus di tahu. Al-Quran. Yang kutanya itu pasal berapa, ayat berapa? Ya ampun. Di Alkitab. Iya, sejak kapan tentang Yesus ada di Al-Quran? Nggak mungkin kau menjelaskan Yesus di Al-Quran. Iya, Yang saya kutanya jelaskan itu, Alkitab. ya udah, kitab berapa? Kitab berapa? Apa? Pasal apa? Kitab Di apa? Pasal Alkitab. berapa? Ya kitab apa namanya? Kitab itu banyak. Tentang Apa ini orang ini? Ngerti nggak Anda ini? Nandar ini orang Oh, ngerti nggak sih ngerti. dengan bahasa Indonesia? Anda ini mau menjelaskan tentang Nggak kitab tahu. Anda, tapi Anda nggak tahu ayat berapa, Ini pasal moderator, berapa. kan? Lalu apa yang mau Anda jelaskan? Kalau saya menjelaskan ayat yang saya tahu, perikopnya pun saya tahu. Saya mau tanya kepada Anda, sekali lagi nih, Anda mau menjelaskan agama Anda, basic yang Anda mau jelaskan ini kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Hah? tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Loh, kan memang kitab kalian itu kalian panggil Alkitab. Saya tahu itu. Yang mau Anda Mbak tahu bahas ini Alkitab? ayat. Kalau Mbak tahu Alkitab, Mbak tahu Alkitab arti- kalimat yang kau akan tahu saya nggak? sampaikan. Kau Kenapa tahu nggak permasalahkan Alkitab? itu? Ini orang ini ngerti nggak dia ngomong apa nih? Dia bilang dia mau menjelaskan ke kita. Lalu kita tanya, Bapak mau menjelaskan apa? Tapi dia nggak tahu loh kitab apa yang mau dia bahas. Alkitab. Yang mana? Alkitab itu banyak. Kitab Kejadian, Torah, Zabur, Injil. Yang menurut kalian Torah, yang menurut kalian Mazmur, yang menurut kalian Injil. Kitab Lukas, Matius, Markus, Sinoptik. Yang mana yang mau kau jelaskan? Surat-surat Paulus. Yang mana? Mbak, saya mau menjelaskan apa yang Mbak sampaikan tadi. Yang Perkataan mana? Yesus tentang Ah. ular berudak, tentang Ya kamu udah, orang coba, munafik. coba jelaskan kepada saya. Dan itu ada di kitab apa, pasal berapa? Biar kamu cek perikopnya. Kamu tahu nggak itu? Kamu udah baca ayatnya? Udah baca ayatnya itu? Bacalah.
Ya udah, kalau kamu tahu ayatnya kitab berapa? Kitab apa namanya? Di kitab apa itu tertulis? Kitab Matius. Pasal berapa? Inilah orang Kristen. Mereka nggak tahu kitabnya tapi mau menjelaskan ke kita. Nih ya, di dalam kitab Matius pasal 23, nomor 23, dan perikopnya tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Anda berkata di sana kepada orang Farisi bahwa orang Farisi itu ular beludak. Apa yang mau Anda jelaskan di sini? Ini yang saya mau jelaskan. Sudah tahu? Tahu? Apa? Gini, Mbak. Perkataan Tuhan Yesus sampaikan kalimat itu kepada orang Farisi. Orang Farisi yang menyembah Allah. Orang Farisi yang melakukan puasa. Orang Farisi yang mempersembahkan persembahan kepada orang Farisi yang beribadah di Ka'bah. Itu Yesus itu menyatakan bahwa mereka ular beludak adalah orang-orang yang seperti itu. Yang sebenarnya Pertanyaan saya adalah, di mana itu tertulis begitu? Di ayat berapanya yang begitu? Di ayat keberapa dari pasal 23 itu, dari ayat 1 sampai 23, di ayat keberapa Yesus mengecam orang yang seperti Anda maksud? ya, kan Yesus bilang, hai kamu orang munafik, kan? Nah, terus Kepada apa mereka, Yesus sampaikan kepada mereka orang Farisi yang menyembah Allah, Nah, terus yang berpuasa. Orang Farisi kan seperti itu. Mereka menyembah Allah yang esa, Yang mereka saya tanya ini berpuasa, gini loh, mereka bro. beribadah di Ka'bah. di mana tertulis bahwa orang Farisi beribadah di Ka'bah? Dari ayat 1 sampai 23 itu di mana tertulis, Pak? Mbak, memang orang Farisi ibadah di mana? Sejak kapan orang Farisi Yang Mbak tahu beribadah di orang- Ka'bah? Ya. Pak, Ya, sejak kapan yang- orang yang Farisi Mbak beribadah tahu- di Ka'bah? Orang Farisi itu orang Yahudi, ibadah- sekte Yahudi. Orang Farisi Dia ibadah itu di mana? adalah makanya Anda kalau nggak tahu mending nanya sama saya, jangan sok menjelaskan. Ternyata Anda Ini saya nggak tahu. tanya. Ini saya tanya. Dia, Ibadah di mana? kalau Anda Quraisy. bertanya Anda Ibadah di mana? dia. Ka'bah Quraisy ini. itu adalah tempat orang-orang Quraisy, tempat orang-orang Arab. Orang Farisi tidak mengenal Ka'bah. Orang Farisi itu adalah sekte sesat dari kalangan Yahudi. Paulus itu adalah orang Mbak. Farisi. Mbak, saya bicara Alkitab ini, Mbak bicara Quran. Nggak Di masuk, mana Mbak. orang Farisi pernah beribadah di Ka'bah, Pak? Di ayat keberapa itu? Buktinya Ka'bah pertama itu di Yerusalem. Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu beda. Ya, jadi jangan sembarangan kalau tidak ada di kitabmu jangan kau Sudah. bicara sembarangan, Pak. Mbak. Benar, Pak ya? Kata kitab Anda, di kitab Anda tertulis begini, jangan mengganti firman Tuhan, jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urangi. Ketika Anda bilang orang Farisi itu beribadah di Ka'bah, Anda tunjukkan dalilnya. Dari satu perikop itu sampai ayat 36. Dari ayat pertama pasal 23 sampai ayat 36, di mana ada tertulis orang Farisi itu beribadah di Ka'bah? Mbak tidak tahu orang Farisi beribadah di mana? Tidak tahu. Kita bercerita Alkitab Pak, secara Anda ini keseluruhan. gini loh, Pak. Yang menguji dari tadi itu saya, Pak. Kalau Anda mau menguji saya, maaf ya, Pak ya. Saya ini sudah berdebat dengan pendeta-pendeta Anda. Ya, saya sudah 7 tahun mengkaji kitab Anda dan keyahudian. Dan bahkan prodi saya secara akademis itu mengambil komunikasi tentang kristologi dan tentang perbandingan agama. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya lebih paham. Pertanyaannya Anda ini yang mau menjelaskan ke saya, ngerti nggak Anda dengan apa yang Anda ucapkan itu? Bukan saya. Kalau saya, YouTube saya dan nama saya itu sudah ada sebagai pendebat, pendiskusi lintas agama. Ini bukan sombong ya. Anda yang katanya mau menjelaskan agama Anda, di kitab apa saja Anda nggak tahu tertulis, di pasal berapa Anda nggak tahu, tiba-tiba ini orang mau ngejelasin. Kan sudah saya bilang dari awal, kalian kalau awam nggak usah sok-sok menjelaskan agama kalian. Nanti saya kuliti. Lebih baik kalian itu bertanya saja, biar saya yang menjelaskan. Bicara orang Farisi beribadah di Ka'bah, sakit jiwa orang-orang ini apa? Tahap apa aja kata mereka ini.
Yang tadi yang bawa-bawa SPOK lah. Kalau kalian itu tidak mengerti, bro, kami tuh juga nggak memaksa kalian menjelaskan, karena kami tidak mau mempermalukan kalian. Kami mau kita berbagi, mengedukasi. Kalian edukasi publik dengan pengetahuan, kami pun begitu. Tapi apa yang mau kalian jelaskan? Ditanya, jangan-jangan nggak ngerti lagi nih orang Farisi siapa nih? Orang Farisi adalah salah satu sekte. Farisi itu sekte dari kelompok orang Yahudi, di mana orang Saduki dan Farisi itu ada perbedaan tentang Ibadah orang Farisi ibadahnya di mana tidak tahu. Saya bukan mengatakan saya tidak tahu ibadah orang Farisi. Yang tanya sejak kapan orang Farisi beribadah di Ka'bah. Ini gimana ini orang nih? Dia yang bilang orang Farisi beribadah di Ka'bah pakai dalil kalau bicara. Dari mana Anda? Coba tunjukkan di kitab Anda kalau orang Farisi itu pernah beribadah di Ka'bah. Tunjukin datanya. Masih mau tunjukin? Berarti Mbak tidak tahu kitab ya? Saya bukan nggak tahu kitabmu, memang tidak ada bukti kalau Anda pendusta. Coba tunjukin mana? Di mana orang Farisi beribadah di Ka'bah? Ini orang tidurin Anda, turunin Anda. Jadi kalau saya jelaskan Mbak tidak tahu. Mbak tidak Pak, tahu yang kitab saya ya? tanya itu adalah tanggung jawab Anda ketika mengatakan orang Farisi itu beribadah di Ka'bah. Saya minta tanggung jawab Anda. Mana datanya? Ini apa sih ini orang nih? Parah banget. Jadi yang Mbak tahu orang Farisi itu ibadahnya di mana? Mereka itu orang-orang yang beribadah di sinagog. Mereka orang Yahudi. Ngerti nggak? Loh, ini ngapain sih Pak? Bapak katanya mau menjelaskan. Kok malah nanya-nanya saya? Katanya Anda mau menjelaskan agama Masalahnya Mbak Anda. tidak tahu orang Farisi ibadah di mana. Kalau Anda tidak tahu, nanya dari tadi. Saya tahu orang Astagfirullahaladzim. Ini orang lucu deh. Dia yang mau menjelaskan katanya. Terus dia pula yang salah menjelaskan. Terus nanya pula, aneh Anda ini. Katanya Anda tahu. Apa yang mau Anda... Nih, yang Anda mau jelaskan itu apa sebenarnya? Anda ngerti nggak sih tentang agama Anda sendiri? Masalahnya Mbak tidak tahu Alkitab, ini yang jadi. Kita uji pengetahuan Anda atau saya yang lebih paham Alkitab. Mari kita uji. Mari kita uji. Oke, saya mau tanya kepada Anda, bisa tidak Anda menjelaskan transmisi kitab Anda kepada saya? Kalau saya bisa menjelaskannya 2 menit, saya bisa jelaskan. Anda bisa nggak jelaskan? Coba Mas. Jangankan isi kitab Anda, transmisi kitab Anda saja, saya bisa jelaskan selama 2 menit. Anda bisa nggak jelaskan transmisinya? Nggak usah ketawa, Coba Pak. Ini kita nggak usah, Pak. Anda yang merendahkan orang, Anda merendahkan pengetahuan saya, maka saya uji Anda. Mari kita buktikan siapa yang lebih paham kitab Anda, saya atau Anda, dengan cara jangankan isinya, kita bahas dulu. Transmisi kitab Anda bisa jelaskan nggak? Kalau saya bisa jelaskan dalam waktu 2 menit. Anda bisa jelaskan? Coba jelaskan. Ini Coba artinya jelaskan. nggak tahu Coba berarti. jelaskan. Kalau begitu Anda itu mau belajar sama saya. Jangan songong, kaki nggak usah dinaikkan kayak gitu, nggak sopan. Pahanya kelihatan, orang nonton 1,9, nggak ada adab. Udahlah mau belajar sama saya, tapi nggak sopan Bapak. Mbak, Ah, gitulah. kita mau bilang apa Mbak? Orang Bapak Israel itu- itu, orang Farisi itu, Orang Farisi kenapa? Tuhan Yesus itu marah itu waktu kapan? Waktu Pak, dia saya nggak mengusir tanya kapan orang-orang dia marah. berjualan? Pak, itu bukan substansi pertanyaan kita dan itu bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah Anda ketika saya mengatakan kepada saudara kalian, Anda tuduh kasar. Lalu saya bilang gini, kok saya kasar? Kalau saya mengatakan benar, benar adalah benar, salah adalah salah, Anda bilang kasar, maka lebih kasar Tuhan Anda. Kenapa? Bahkan Tuhan kalian mengatakan orang Farisi itu ular beludak, orang munafik. Itu kasar loh. Nah, apakah Tuhan kalian adalah kasar? Nah, Anda katanya mau menjelaskan, maka apa yang mau Anda jelaskan ke saya? Fakta bahwa Tuhan Anda mengatakan orang Farisi itu ular beludak, itu fakta tertulis di kitab Anda. Matius pasal 23 dari ayat 1 sampai ayat 40-an atau 23. Itu ayatnya ada. Nah, Anda ini mau membela agama Anda, mau membantah saya itu pakai data apa? Apa yang mau Anda bantah? Memang Yesus itu kasar. Yesus tidak pernah tertawa. Yesus itu sering marah. Ya, kepada ibunya saja. Apa kata dia? Guneika, woman. Woman. Wahai perempuan. Baru diterjemahkan menjadi ibu. Padahal itu secara retelek artinya adalah perempuan.
Nah, itu kasar dalam pandangan kami Islam. Nah, Anda ini mau menjelaskan apa? Tadi Anda bilang naik untuk menjelaskan. Kalau Bapak tidak punya kapasitas menjelaskan, tanya sama saya. Saya insya Allah akan menjawab apa yang Anda tanya. Karena di sini tempat edukasi, yang mengedukasi saya karena saya narasumbernya. Saya akan menunjukkan orang-orang yang sombong merasa pintar tapi nggak tahu apa-apa. Kenapa saya sadarkan? Ada dalam kitab Anda tertulis, orang yang salah itu tegurlah dia di depan banyak orang supaya mereka jera dan supaya orang lain tahu. Nah, kalau Anda tahu, katakan tahu. Kalau tidak tahu, lebih baik aku nggak tahu, lebih dihormati. Saya tidak paksa Anda kok menjelaskan, tapi saya terima kalian Kristen naik ke sini untuk saling mengedukasi. Kalau bukan kalian dapat edukasi dari kami, kalau tidak kalian yang mengedukasi. Bukan malah naik ke atas dengan sentimen terus muji-muji orang. Gitu loh Pak. Di sini tempat kita diskusi. Anda dihargai kalau Anda menghargai juga. Sini kalau tidak mengerti nggak apa-apa, kita nggak paksa Anda menjelaskan agama Anda bertanya saja, kami yang menjawab. Nah, Anda di sini mau ngapain lagi sekarang nih? Ini kan tadi saya jelaskan kepada Mbak gini, Mbak, kata-kata Tuhan Yesus itu kepada orang Farisi yang kasar itu sebagai ular beludak, tadi Mbak bilang orang munafik, kepada mereka yang beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah, melakukan puasa, ibadahnya juga itu seperti itu. Itu orang beragama itu, bukan orang jahiliyah. Yang Yesus sampaikan Terus itu kepada apa masalahnya? orang itu. Apa yang mau Anda bahas di sini? Saya tahu Masalahnya itu. Apa? Masalahnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang seperti Mbak ini, percaya Allah, berpuasa, Oke. memberikan persembahan, korban. Berarti seperti itu. Perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus sebagai mengatakan mereka orang ular beludak kepada orang-orang yang sebenarnya seperti model seperti Mbak ini. Jadi Anda maksudnya adalah kalau kita melihat terlihat beragama itu buruk, berarti pengennya itu terlihat biadab gitu. Karena Yesus suka dengan orang-orang berdosa. Jadi kita harus perlihatkan diri kita itu seperti tunda gitu. Nggak pakai jilbab telanjang bulat gitu. Saya akan menjelaskan apa yang Yesus katakan. Saya kepada orang menanggapi. seperti apa perkataan Yesus itu. Ya, saya menanggapi. Saya menanggapi dan Anda bilang Yesus memarahi orang-orang yang terlihat seperti saya. Memang apa salahnya terlihat seperti saya? Apa salah dan dosa menjadi terlihat seperti saya? Apa salahnya? Ya, itu menurut pandangan Yesus, Mbak. Yang Yesus kenapa sampaikan kepada orang-orang seperti itu. Kalau Yesus marah karena orang terlihat beragama, berarti Tuhan Anda nggak beres. Masa orang terlihat beragama dia marahin, padahal dia berkata apa? Kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan orang Farisi dan Saduki, kamu tidak dapat masuk surga. Anda tahu ayat itu? Memang itu yang dibilang. Ya udah kalau gitu apa? Itu Berarti Tuhan Anda ini ada apa dengan otaknya? Di satu sisi dia menginginkan orang-orang muridnya supaya kehidupan beragamanya seperti orang Farisi Saduki. Sementara dia bilang enggak boleh kayak Farisi Saduki. Yang betul yang mana nih Tuhan Anda nih? Yang dia bilang kan melebihi dari orang yang seperti itu. Di mana tertulis ada jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Tidak kan lebih benar. Itu. Berarti harus melebihi orang Farisi. Iya. Nah, berarti harus lebih daripada orang Farisi dong. Nah, sedangkan orang Farisi aja Tuhan Anda marah, apalagi melebihi orang Farisi. Kan orang Farisi ini model-model seperti Mbak begini. Seperti saya, seperti apa, Pak? Pak, dari tadi itu Anda nyerang pribadi terus. Yang saya tanya itu seperti saya itu seperti apa? Orang Farisi. Seperti saya ini seperti Farisi apa, itu dia Pak? sunat. Orang Farisi Maria itu pakai saya. Terus apa? Orang Farisi itu dia sunat. Orang Farisi itu mempersembahkan korban. Orang Farisi itu berpuasa, kan sama seperti Mbak. Model-model kan sama. Berarti Yesus sendiri bersunat nggak? Ya, sunat. Yesus berpuasa nggak? Puasa. Berarti Yesus Tuhan Anda itu benci dengan orang seperti dia. Mbak, Yesus dibaptis? Dibaptis itu dicelupkan di Sungai Yordan. Kami hampir tiap hari dibaptis mandi. Iya. Apa
Apa hebatnya? Kalau Iya. Anda mengatakan Yesus benci kepada orang Farisi karena kelakuan beribadah mereka, Yesus melaksanakan ibadah seperti orang Farisi, bersunat iya, berpuasa iya, menjalankan hukum Taurat iya, berarti Yesus benci kepada dirinya sendiri. Gimana Tuhan Anda ini? Nggak ngerti saya ini Tuhan Anda ini. Yesus, bedanya kan Yesus dibaptis. Bedanya kan Yesus Dibaptis itu, dibaptis, saya Mbak. tanya, apa manfaat esensi baptis? Apa? Esensi Apa? baptis. Apa? Oke, saya jelaskan ya, Mbak. Saya jelaskan ya. Jelaskan, Ini- silakan. Kita mulai dari tanda sebagai umat Tuhan. Tanda sebagai umat Tuhan memberikan tanda melalui perjanjian dengan Abraham bahwa dia dan keturunannya itu harus disunat. Itu tanda sebagai Itu umat jangan Tuhan. bahas sunat Pak, baptis. Kita nggak bahas sunat. Sunat itu perjanjian kekal yang sudah dibatalkan oleh Paulus. Yang kita bahas baptis. Nggak ada Sabar. kaitan dengan Abraham. Sabar. Silakan. Sabar, saya sementara menjelaskan, Mbak. Tapi jangan bawa Ini sunat cuma orang sebagai Kak. tanda. Yang saya tanya itu adalah baptis, bukan sunat. Kenapa Anda jelaskan sunat, Pak? Buang-buang waktu. Kenapa saya mau mengatakan Anda Belajar itu tidak sabar. masuk? Loh, Anda tadi mengaku-ngaku. Anda yang bilang ya, dengar baik-baik teman-teman ya. Bapak ini bilang Yesus itu membenci orang bersunat, membenci orang berpuasa, sementara dia bersunat dan berpuasa. Lalu saya tanya, apakah Yesus membenci dirinya sendiri? Oh tidak, kata Bapak ini. Kenapa? Karena Yesus dibaptis. Oke. Pak, pertanyaannya adalah kalau memang Yesus itu tidak lagi membenci Farisi kalau mereka dibaptis, kenapa Yesus menolak orang Farisi dibaptis? Matius pasal 3 nomor 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Justru orang Farisi itu dikatakan ular beludak karena mereka mau dibaptis tapi ditolak Yesus. Anda mengatakan Yesus berbeda dengan orang Farisi karena dia dibaptis. Anda kontradiksi. Anda mengatakan Yesus itu beda dengan Farisi. Kalau bersunatnya sama, kalau puasanya sama, menjalankan hukum Taurat sama. Tetapi Yesus beda dengan Farisi. Apa bedanya? Dia dibaptis. Yesus tidak membenci orang dibaptis, sementara dia tidak mau membaptis. Matius 3 nomor 7. Ini orang Farisi mau dibaptis, ditolak sama Bingung dia. ya, Mbak? Kok bingung? Bukan bingung. Bingung ya, Ini Mbak? Nggak tahu menunjukkan argumen Anda Oh. itu blunder. Anda mengatakan tadi kalau Yesus itu membenci orang Farisi karena dia puasa dan disunat. Seperti kami umat Islam. Anda bilang begitu. Sementara Tuhan Anda begitu juga. Lalu Anda bilang, oh beda kalau Yesus dia dibaptis. Nah inilah anehnya Tuhan Anda. Dia benci dengan orang yang tidak dibaptis. Dia suruh murid-muridnya menjalankan keagamaan melebihi orang Farisi dan Saduki. Tapi dia tidak mau menerima anak-anak Farisi dibaptis. Jadi mau Tuhan Anda ini apa sebenarnya? Dibaptis salah, nggak dibaptis salah. Nih, Yang Matius 3 nomor 7. Mbak, Apa ini? dengar, mau jelaskan. Yang dia tidak suka orang dibaptis itu orang munafik. Munafik dalam pertobatan. Oke. Maunya cuma dibaptis. Berarti Yesus itu tidak menerima orang munafik. Berarti dusta ya selama ini mengatakan Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang munafik itu orang berdosa nggak? Orang munafik itu orang berdosa. Katanya Tuhan Anda menyelamatkan orang berdosa. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kalau Farisi Nggak sudah mengerti benar, ya? katanya dia Nggak nggak datang. mengerti. Kok nggak mengerti? Anda Nggak jelaskan mengerti ya? itu. Kalau Anda Kalau bilang nggak Yesus mengerti, tidak saya mau jelaskan. menyelamatkan orang munafik, bertentangan dengan doktrin bahwa Yesus datang untuk para pendosa. Ini teman-teman blunder kali Bapak ini. Dia bilang Yesus tidak mau membaptis orang-orang itu karena munafik. Berarti bohonglah selama ini yang mengatakan Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menerima orang munafik, padahal orang munafik itu orang berdosa. Dusta berarti doktrin agama Anda yang mengatakan aku datang Itu kan untuk Mbak orang yang berdosa. ngomong. Ah, Loh, Yesus yang bicara kok. Mbak. Yesus yang bilang. Mbak, itu Mbak yang ngomong, Mbak yang ambil Apa? kesimpulan. Oh sorry, ini nih aku tunjukkan dalilnya ya. Enak aja saya ngomong, saya ini bicara menggunakan kata-kata Yesus sendiri ya. Yesus mengatakan aku ini datang untuk orang berdosa. Nih ya, kita lihat teman-teman ya. Nih, kalau orang benar ngapain lagi dibaptis? Hah? Justru karena orang munafik inilah Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Anda sendiri nggak tahu kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Ini saya tunjukin ayatnya kepada Anda ya. Ternyata Anda nggak ngerti. Saya pikir Anda ngerti tadi.
Kalau gitu mending Anda yang belajar Pak sama saya. Bukan apa-apa. Saya jujur saya udah mau belajar kitab Anda saya. Nih, saya tunjukin ya. Nih. Matius 9 ayat 13. Kita bahas teman-teman ya. Bapak ini mengatakan orang Farisi itu tidak mau diselamatkan Yesus karena mereka munafik. Kalian tahu nggak? Ini bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika orang Farisi mau bertobat, Tuhan Anda menolaknya. Lalu dia benci sama orang gak dibaptis. Sementara ketika Farisi mau minta baptis, Yesus menolaknya. Tuh, tetapi nih Matius 3 nomor 7. Tetapi, aduh mati lampu nih. Mati lampu ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Katanya dia datang menyelamatkan orang-orang berdosa. Gimana ini ceritanya? Coba, gimana penjelasannya itu? Coba silakan. Memang pada kenyataan kan orang Farisi itu memang munafik. Mereka baik dengan Yesus, tapi sebenarnya mereka mau Saya nggak, membunuh dia, Bapak ngerti ngasih menyalibkan dia. pertanyaan Kan saya. munafik. Saya nggak tanya Farisi itu munafik, itu saya sudah tahu. Yesus yang bilang. Yang saya tanya itu adalah, Ya. kalau Tuhan Anda itu datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, kenapa orang Farisi yang berdosa itu tidak diterima untuk dibaptis? Apa? Mbak, baca ayat itu, menyelamatkan mereka supaya mereka bertobat. Itu ada kalimat bertobat itu. Coba baca lagi. Bukan cuma Tetapi berdosa. dengar saya baca ya, saya baca lagi ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Dibaptis itu tanda pertobatan atau bukan? Tadi kalimat tadi, Pak, ayat ini tadi. orang mau bertobat, Pak. Ini orang mau bertobat ditolak sama bagaimana Tuhan mereka Anda. menyalibkan Yesus? Yang menyalibkan Bertobat Yesus bagaimana itu orang mereka Romawi. menyalibkan Tuhan Yesus? Ya, Dibaptis orang itu Farisi bertobat yang nggak? tangkap dia, Pak. Oke, ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Itu dikabulkan nggak sama Bapa? Enggak. Berarti doa Yesus Enggak. sendiri tidak dikabulkan sama Tuhannya sendiri. Bayangkan teman-teman, Pemberi ada Tuhan pengampunan berdoa Yesus. kepada Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan lain. Gimana ini orang Kristen mau berdoa kepada Yesus, guys? Yesus saja berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Doa itu saja tidak dikabulkan. Ini pula Kristen mau berdoa kepada Yesus, doa Yesus saja nggak dikabulin. Mbak. Gimana ini ceritanya? Pengampunan itu memiliki syarat pertobatan. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Bertobat dulu baru mendapatkan pengampunan. Oke, berarti bisa bertobat. Berarti bisa bertobat untuk masuk surga. Berarti bisa Kalau bertobat. Kalau orang bertobat, Kalau bisa bertobat, ngapain Tuhan Anda mati di tiang salib menebus dosa? oke, nggak ngerti ya Mbak. Kenapa dia mati? Pak, Bapak ini kalau ngerti, Bapak jelasin aja, nggak usah Bapak nggak ngerti. Saya takut Bapak juga nggak ngerti. Mbak, itu konsep pengampunan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Untuk pengampunan Apa? dosa. Nggak ngerti, maksudnya apa sih Pak? Ini baru saya nggak ngerti nih. Bapak ini menjelaskan apa? Coba. Bapak mau menjelaskan apa? Yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk pengampunan dosa, orang Israel harus mempersembahkan korban domba untuk pengampunan dosa. Terus? Tuhan meminta kepada bangsa Israel ada yang harus mati agar supaya dosa orang Israel itu diampuni. Di mana itu Tuhan berkata begitu, ada yang harus mati untuk diampuni dosanya orang Israel? Katanya tahu Alkitab. Itu kan Tidak Israel ada. waktu Israel Justru keluar karena dari saya Mesir. tahu, tidak ada dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada pernyataan Tuhan bahwa ada yang harus mati menebus orang berdosa, itu tidak ada. Coba tunjukin sama saya, dalilnya di mana itu? Orang Israel ketika melakukan dosa kan mereka mempersembahkan korban domba. Mereka tidak membunuh manusia, Pak. Mereka membunuh hewan. Hewan. Ada yang harus mati kan?
Tidak juga. Kan ada Buktinya yang dalam harus kitab, mati. tidak juga dalam kitab imamat kalau tidak ada hewan boleh pakai tepung, boleh pakai uang. Mbak, ini bukan harus mati, Pak. Tidak, di situ kafarat atau kiper dalam bahasa Ibrani itu tidak melulu menggunakan matinya makhluk. Ya, dalam kitab Imamat pasal 2 sampai 1, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan. Ya, dan bahkan di dalam ayat, apabila engkau mempersembahkan, Imamat pasal 2 nomor 4, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah dari tepung yang terbaik. Tepung. Nih, bahkan dikatakan bahwa kalau tidak sanggup memiliki hewan, itu boleh pakai tepung. Sejak kapan wajib pakai darah orang? Itu penyembahan pagan, Pak, darah orang, Pak. Yang mempersembahkan orang kepada Tuhannya adalah penyembahan dewa Molok. Bahkan dalam kitab Anda, Tuhan jijik dengan penumpahan darah manusia. Nah, makanya saya tanya, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda mewajibkan manusia itu mati untuk menebus dosa, di mana tertulisnya itu? Di dalam kitab Zeus kah? Di dalam kitab Dionysius kah? Di dalam kitab Hercules kah? Silakan tunjukkan. Karena di dalam Bible Anda, saya sebagai pembaca Bible tidak pernah menemukan Tuhan Bani Israel ataupun Yesus berkata bahwa pengampunan dosa itu wajib menggunakan darah orang. Itu perkataan Paulus. Dan itu sudah ditentang oleh Yesus. Karena Yesus mengampuni dosa pesundal tanpa harus ada yang mati. Sudah. Bapak katanya mau menjelaskan dari Yang tadi. Ternyata Bapak nggak ngerti apa-apa. Ini saya mau bilang. Yang Mbak Ya. baca itu korban sajian, bukan korban penghapusan dosa. Orang Israel itu banyak korban yang mereka persembahan. Oke, bukan Orang Israel bukan itu korban banyak korban pengampunan yang dosa ya. persembahan. Pak, pegang kata-kata korban Bapak ya. syukuran. Bukan korban pengampunan dosa ya. Catat teman-teman ya. Kata Bapak ini pemberian tepung bukan untuk korban penebusan dosa. Itu kata Bapak ini ya. Kita bahas teman-teman. Silakan Bapak ngomong. Habis ini saya blunderkan Bapak ya. Nih bukti orang nggak baca Bible-nya nih. Nggak tahu dia. Nih. Mbak baca tadi korban sajian. Ini Mbak, korban penghapusan dosa ya. Saya baca Imamat 4 ayat 3 ya. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ya, kalau tepung bukan penghapus dosa berarti. Ya, berarti cuma itu aja. Oke, kita bahas ya. Itu tadi Pak, tadi korban sajian. Coba buka Itu dulu tadi Imamat kan korban pasal 5. sajian. Buka Imamat pasal 5 nomor 11 sampai 13. Buka. Itu untuk orang miskin. Buka dulu Imamat Pak. berapa? Baca dulu Pak. Imamat berapa? Ya. Iya. Teman-teman dengar ya, kita baca ya Imamat pasal 5 nomor 11. Kata Bapak ini, korban pakai tepung itu bukan untuk penebusan dosa ya, teman-teman ya. Dengar Itu baik-baik untuk ya. orang miskin. Dengar Itu baik-baik untuk teman-teman orang ya. Kata miskin. tadi dia bilang yang namanya korban pakai tepung itu adalah korban sajian. Kita baca kuat-kuat teman-teman ya. Kita nggak perlu bertele-tele ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor Orang anak miskin. burung merpati, diam dulu Pak. Ini nggak ada kaitannya dengan orang miskin. Di sini jelas bahwa ini korban penghapus dosa. Anda bilang tadi bukan penghapus dosa. Ini saya lagi nggak bahas status sosial Pak. Saya lagi bahas ini korbannya untuk apa. Anda bilang tadi bukan untuk penebus dosa. Saya lagi baca ayat Anda loh. Bapak jangan ganggu saya karena saya sudah tahu Bapak tahu kalau Bapak blunder. Dengar ya kata Bapak ini, korban dengan tepung itu adalah korban sajian, bukan korban untuk penghapusan dosa. Kata Bapak ini. Mari kita baca kitabnya teman-teman. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Jeder. Di mana dikatakan harus dengan darah manusia bisa dihapus dosa? Ini pakai tepung. Mbak, itu persyaratan kepada orang yang tidak mampu. Tapi Betul. sebenarnya Masalahnya tuntutan apa? adalah korban yang tidak mampu dengan korban domba diberikan Pak, tepung, bukan itu. burung Bukan itu terkukur. masalahnya.
Anda Bu. telah berdusta. Iya. Bukan Ini- itu. Saya tanya ini korban apa? Tadi Anda bilang korban sajian. Anda bilang itu bukan korban penebus dosa. Kita lagi nggak bahas mau orang miskin kayak mau orang dasar. kaya kayak. Yang saya tanya adalah tepung ini korban penebus dosa atau bukan? Anda bilang apa tadi? Dasar. Anda bilang apa? Mbak baca itu ayat korban sajian tadi. Makanya kita bilang Teman-teman, kita yang ulangi baca ya. tadi Oke, pertama itu teman-teman. korban sajian. Kalian lihat teman-teman ya. Lihat ngelesnya Bapak ini ya. Inilah orang Kristen ini suka ngeles. Perhatikan baik-baik. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor Tidak anak burung mampu. merpati, maka haruslah ia membawa. Tidak kami itu mampu. Pak, seluruh orang yang menonton 1,9 itu tahu kalau di situ untuk orang miskin. Tahu. Bukan itu poin yang kita Apa orang bahas. tahu ini? Yang Orang- kita orang bahas itu dengar adalah ini, Mbak, bilang tidak mampu. Bapak jangan ganggu saya kalau lagi saya baca Bible. Saya tahu betul kalau ini untuk orang yang tidak mampu. Itu bukan pembahasan kita dan Iya. itu bukan masalah kita. Yang menjadi masalah adalah dusta Anda yang mengatakan bahwa itu hanya untuk korban sajian. Oke, Ma. Anda telah berdusta mengatakan itu bukan untuk penebus salah loh. Anda bilang apa tadi? Bukan untuk penebus salah, kata Anda kan? Coba Anda baca itu. Sementara Saya tepung tadi itu untuk bilang apa? waktu Mbak Baca. Anda jangan ngeyel nih lihat ya. Tepung yang terbaik itu korban penghapus dosa. Ini yang kita bahas nih. Ini Anda bilang tadi ini bukan korban penghapus dosa. Kenapa Anda terang-terangan berdosa di hadapan kami, Pak? Ya, saya ini adalah orang yang apabila membaca kitab Anda, itu saya pelajari tekstual kontekstualnya. Dalam konteks kitab yang diyakini sebagai Taurat oleh orang Yahudi, yang ada di dalamnya kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, di situ penebusan dosa itu tidak mesti dengan darah, ada dengan uang, ada juga dengan tepung, ada juga dengan perbuatan baik. Seperti Maria Magdalene yang diselamatkan dan diampuni, dikatakan oleh Yesus, dosanya yang telah banyak itu terampuni karena dia banyak berbuat kasih, bukan karena dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi karena dia banyak berbuat kasih. Jadi ketika Anda mengatakan, oh itu bukan penebus dosa, Anda sudah memfitnah kitab Anda Imamat pasal 5 nomor 11. Jelas tertulis di situ itu untuk korban penebus dosa. Ya, saya tidak mau berdebat dengan ketidaktahuan Anda. Betul. Anda terdoktrin di Kristen, saya tahu bagaimana doktrin kalian. Tapi saya bukan orang yang mengikuti doktrin Kristen, tapi mengikuti yang tertulis di kitab Anda. Oke, kita sapa Bang Goto. Assalamualaikum Bang Goto. Bapak kalau nggak ngerti mending nanya aja. Bang Goto. Ya Bang Goto. Bang Goto coba jelaskan materi penebusan dosa di dalam iman Yahudi dan Kristen. Bapak ini mengatakan tadi seperti yang diajarkan Paulus bahwa tidak ada penebusan tanpa darah. Sementara itu sudah dibantah berkali-kali oleh Bible. Silakan. Dalam budaya Yahudi, Pak, itu dikenal dengan nama Yom Kippur ya, atau hari raya penghapus dosa. Dalam budaya Yahudi sampai detik ini tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dikenal penebusan dosa itu melalui tumbal manusia atau darah manusia, tidak pernah ada. Karena budaya Yahudi hanya mengenal budaya Yom Kippur, di mana dilakukan puasa 25 hari, 25 malam untuk menghapus dosa dengan cara bertobat, ya dibarengi dengan puasa. Dan yang dikorbankan itu bukanlah manusia atau darah manusia, tapi darah domba jantan. Baik upacara Pesa ataupun Yom Kippur, tidak ada perintah mengorbankan manusia karena akan melanggar 613 mitzvot Yahudi yang berisi 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan. Salah satunya adalah mengorbankan darah manusia, tidak boleh dalam hukum Yahudi, kan begitu. Karena jelas dalam Yehezkel ayat yang ke pasal yang ke-18 ya, disitu jelaskan bahwa bapak anak tidak menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak menanggung dosa anaknya, kan seperti itu. Jadi dalam budaya Yahudi yang diajarkan itu adalah bertobat lalu mengorbankan domba jantan, tidak dikenal. Jadi Kristen itu sudah memanipulasi budaya Yahudi dengan merubah konstruksi narasi dalam budaya Yahudi bahwa dalam budaya Yahudi itu ada korban-korban penebus salah atau penebus dosa dari korban darah. Sementara Yesus sendiri Anda bisa lihat dalam Matius 18 ayat yang ketiga ya, atau di nas-nas lain bahwa
dosa hanya bisa terhapus itu kalau kita bertobat atau kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam, kalau abang baca dalam Keluarannya, dalam Keluaran, tunggu saya cek dulu. Di situ bahkan kulit hewan pun bisa menebus dosa. Itu Pak Pendeta. Jadi dalam budaya Yahudi tidak ditekankan ada korban darah manusia. Kenapa? Karena akan melanggar yang mereka sebut Torah Sebi Kataf atau Torah Sebi Alfe. Ya, Torah Sebi Alfe itu berisi Misna dan Gemara. Memang tidak ada perintah untuk menghapus dosa itu dari korban darah manusia. Itu hanya budaya Kristen ya, yang memang mencoba ya memanipulasi budaya Yahudi lalu merubah arti atau makna dari budaya Yahudi itu sendiri. Ini coba kita lihat, kita baca ini Keluaran 29 ayat 14 ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Jadi dalam budaya Yahudi, mulai dari dagingnya, kulitnya, itu semua adalah korban penghapus dosa, dan sampai sekarang mereka masih memberlakukan, karena memang budaya ini bagian dari upacara Yom Kippur. Nah, begitu Pak Pendeta. Jadi itu budaya Anda ya. Budaya Anda memang terkontaminasi ajaran pagan. Kenapa? Karena hanya ajaran pagan yang mencoba melakukan pengorbanan manusia untuk menebus salah dari kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Contoh misalnya pendeta-pendeta Druid dari bangsa Celtic ya, itu memang mengorbankan darah manusia untuk penebus dosa-dosa umatnya kepada Tuhannya, yang mereka sebut dengan beberapa nama seperti Tiranis ya, dengan satu tuh Yesus ya, Dewa Yesus, kan begitu Pak Pendeta. Jadi kalau Anda berkata bahwa ada budaya Yahudi yang menjadi dasar ajaran Kristen untuk mengorbankan manusia, tidak pernah ada, karena akan melanggar semua hukum Yahudi, mulai dari Torah Sebi Kataf, Torah Sebi Alfe, Misna, Gemara, dan Minhag. Jadi tidak ada dalam budaya Yahudi. Yesus orang Yahudi dan Yesus menjalankan ajaran-ajaran Yahudi. Apalagi Yesus itu berasal dari kelompok ya yang beraliran mazhab Hillel ya. Karena dalam budaya Yahudi itu ada dua aliran mazhab yang besar. Yang pertama Same, yang kedua Hillel. Yesus itu berasal dari mazhab Hillel dan tidak mungkin mengajarkan hal-hal penumpahan darah. Karena kenapa? Hillel itu mengajarkan ajaran kasih sayang. Jadi Yesus mengajarkan ajaran kasih itu berdasarkan ajaran aliran mazhab Hillel. Begitu Pak Pendeta. Silakan Bu Doni lanjut. Gini Bang. Jadi silakan Bapak silakan diskusi dengan catatan, tolong ya pakai data Pak kayak kami ya. Ya, gini, kenapa saya angkat tentang pengampunan dosa? Yang minta ada yang harus mati itu bukan Israel, tapi Allah. Allah yang meminta untuk pengampunan dosa itu harus ada yang mati. Gimana? Dan yang mati pada waktu itu adalah binatang. Enggak, Kan Allah yang menyuruh untuk membunuh binatang. ya Pada oke, waktu itu kita kan udah tahu. persembahan itu, iya. Kita udah tahu yang itu. Pak. Allah Ya, kita udah tahu suruh itu. untuk membunuh binatang harus ada yang mati. Iya itu kita sudah Pengampunan tahu dosa. Pak. Tapi yang itu udah mati, dijelasin. iya. Tapi yang mati di situ adalah domba. Nah, Nggak, kalau itu kita udah untuk tahu. pengampunan dosa, ya kan kalau tahu bahwa Allah menginginkan pengampunan dosa harus ada yang harus mati. Bukan membunuh orang Pak. Tidak pernah Tuhan itu dengar ya Pak ya. Mana Kalau orang Anda Kristen? Mana ada orang? sebentar. Sebentar dulu. Bapak tidak perlu repot-repot menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan dalam perjanjian lama meminta untuk mengorbankan hewan, karena kami sudah tahu itu dan bahkan itu sudah dijelaskan Bang Goto, jangan diulang. Yang mau kita diskusikan di sini adalah kalian Kristen itu membunuh orang itu atau membunuh Tuhan itu datanya itu datang dari mana perintah Tuhan? Bahkan Bapak kalau lihat dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40-an, baca baik-baik ayatnya. Yesus mengatakan yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis.
Kita tidak masalah. Bahkan kita umat Islam ini, Pak, salah satu penebus dosa kita juga memotong hewan ternak, karena itu namanya bersedekah. Orang zaman dulu sedekah nggak ada, Pak, pakai saham, nggak bisa sedekah pakai uang, Pak. Bukan nggak bisa, karena lebih lazimnya mereka itu peternak dan juga petani, makanya pakai tepung dan juga pakai hewan. Kita tahu itu. Tetapi Kristen ini menebus dosa dengan membunuh Tuhan, itu dasarnya apa? Hukum dosa waris itu dasarnya apa? Kalau memang bisa bertobat masuk surga, kenapa Tuhan kalian mati di salib? Itu menjadi pertanyaan. Nah, yang kita bahas ini bukan ajaran Yahudi karena adanya hukum korban hewan ternak. Ngapain kita bahas itu? Kita udah pada sama-sama tahu. Yang kita tanya ini Kristen bunuh Tuhan ini kenapa? Dasarnya dari mana gitu loh. Ya poinnya begini mungkin Pak Perjanjian Pendeta. Lama. Ya poinnya begini Pak Pendeta. Begini, Bang. Tidak Saya bukan ada pendeta, Bang. Coba. Oh iya, tahan dulu Bang. Poinnya begini, tidak ada perintah dari Tuhan Yahudi mengganti korban penghapus dosa dari binatang ke manusia. Itu tidak ada. Tidak pernah ada, karena akan melanggar legal filosofi orang Yahudi. Kan begitu. Jadi tidak ada perintah penghapusan dosa itu dari binatang pindah ke manusia, tidak ada. Sampai detik ini masih binatang, bukan manusia. Itu bahan budaya Kristen. Gitu. Oke. Tapi dasarnya itu ada yang mati. Itu kan dasarnya itu ada yang mati. Iya, ada yang mati tapi binatang, bukan manusia. Ya. Ada yang mati, Yang mati betul ada binatang. yang mati. Nah, Binatang bukan Allah kan manusia. menginginkan kematian. Kan begitu. Allah menginginkan ada yang mati, kematian. Iya, makanya Pak. peristiwa Abraham, Bentar, peristiwa Abraham sedikit. itu manusia diganti dengan hewan. Yang masalah Ya. kalian membalik ini, kalian memanipulasi, kalian membalik. Kalau dalam peristiwa Abraham mengorbankan Ishak dalam Bible Anda, itu adalah manusia diganti hewan, bukan hewan diganti manusia. Kan begitu. Anda membalik itu dengan Begini, melanggar Pak. perintah-perintah dalam hukum Begini. Taurat. Kan begitu. Begini Bang. Kalau orang Kristen mempersembahkan manusia untuk pengampunan dosa itu salah. Yang mempersembahkan itu bukan Kristen. Bukan Kristen yang mempersembahkan, bukan Siapa? Kristen. Oh, karena ini persembahan kepada Allah, maka Yesus itu harus dibunuh, harus dipersembahkan. Bukan Kristen yang persembahkan. Ya, siapa? Tapi Siapa kalau kematiannya. Siapa yang di mana tertulis bahwa Tuhan menginginkan kematian Tuhan dan adalah manusia untuk menebus? Pak, dengarkan baik-baik ini dalilnya ya. Teman-teman perhatikan ya. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak mau akui nggak Yesus itu orang benar? Dia bersalah atau enggak, Pak? Menurut Bapak? Orang bersalah atau enggak? Enggak. Enggak. Bapak buka Amsal pasal 6 nomor 16, Pak. Amsal berapa? Amsal pasal 6 nomor 16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Baca, Pak. Lanjut 17. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi di Kristen, darah orang yang tidak bersalah ditumpahkan untuk menyelamatkan para penjahat. Sementara di Amsal dikatakan Tuhan membenci penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Tapi Kristen mengatakan Tuhannya justru sengaja tumpahkan darah orang tak berdosa dan bersalah. Ini kontradiksi ajaran namanya, Pak. Yahudi imani bahwa Tuhan mereka benci dengan penumpahan darah orang tak bersalah. Kristen akui Tuhannya malah suka dengan penumpahan darah orang tidak bersalah yang adalah Tuhan sendiri. Memang. Jadi yang betul yang mana? Karena- Tuhan yang mana yang Memang betul? karena sebelum kematian Tuhan Yesus, dia sudah sampaikan kepada murid sampai Apa berapa katanya? kali Apa? anak manusia akan diserahkan. Yang menyerahkan Akan siapa? ditangkap. Tuhan Bapa. Yang menyerahkan Bapa berarti. Kan Pak, coba baca Yohanes 8:37, Pertanyaan- Pak.
Enggak, Bapak baca. Pertanyaan saya. Yesus memang mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Dia akan diserahkan oleh para penjahat. Tapi Yesus berkata, yang menghendaki kematiannya bapaknya adalah iblis. Kan Yohanes 8:37. dia tahu, Mbak. Dia mau mati. Oh iya, yang namanya nabi-nabi itu tahu apa yang akan terjadi karena diberitahu oleh Tuhan. Maka dia mengatakan dia akan tahu. diserahkan. Bukan berarti dia mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan dia untuk jadi tumbal. Dia itu tahu bahwa dia nanti akan dianiaya oleh orang karena dia sudah diberi Terus dia jadi pengetahuan oleh Tuhan. Tetapi dia tidak sedang memberitahukan bahwa nanti itu adalah Tuhan yang menghendaki dia mati. Kenapa? Kan saya sudah bilang, baca Bible itu komprehensif. Yohanes 8 nomor 7 ya, Yohanes pasal ke-8. Bapak baca baik-baik. Di sini adalah kata kunci dari Yesus. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Saya bacakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat daripada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Percayalah. dengarkan baik-baik, jangan gini-gini dulu, dengar nih baik-baik nih. Ya. Nah, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang daripada Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ialah membunuh manusia. Ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ketika Anda mengatakan ada Tuhan menginginkan kematian orang benar, yaitu Yesus, Anda sedang berbicara bukan tentang Bapa yang diperkenalkan Yesus, tapi tentang iblis yang adalah bapa orang yang menginginkan Yesus mati. Sebenarnya kalian selama ini mengatakan bahwa Bapa menginginkan kematian Yesus, itu adalah tuduhan kepada iblis yang kalian tuduh sebagai Tuhan. Yesus sudah mengatakan yang ingin dia mati, bapaknya adalah iblis. Maka ketika Anda katakan tadi Tuhan menginginkan kematian Yesus untuk menebus Anda, itu bukan Tuhan yang benar, tetapi adalah iblis. Kata Yesus, bukan kata saya. Nah, bayangkan, kata Yesus berkata terakhir dari saya, ya, ketika yang menginginkan kematian Yesus saja bapaknya adalah iblis. Coba bayangkan bagaimana dengan orang yang menikmati kematian Yesus setiap tahun, tentulah lebih iblis daripada iblis. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Mbak, begini. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, iblislah yang menjadi bapamu, adalah mereka yang percaya kepada Abraham, mereka sebagai keturunan Abraham, termasuk dari Ismail, itu jalurnya sama. Mereka mengatakan bapa mereka adalah Abraham. Jangan bawa-bawa mereka Ismail. percaya. Ini Perhatikan. fitnah. Gak ada urusan Bapak sama Ismail. Abraham. Ini merujuk kepada orang Farisi yang mau bunuh dia. Ini kok perikop ayatnya jadi Ismail. langkahi loh. Bapak Abraham sama. Sejak kapan Ismail dari Israel? Entar, Ismail itu Ismail itu omnya si Israel. Nggak ada kaitannya dengan Ismail. Ismail itu dengan Ishak itu udah beda jalur. Israel itu jalurnya dari Ishak. Ismail itu adik kandung beradik dengan Ishak. Jangan Anda bawa-bawa orang Ismail dengan orang Islam, nggak ada kaitannya. Yang dihujat Yesus di sini bukan orang Ismail, orang Israelit. Anda ini kok mau? Ini gila, ngeri banget orang Kristen ini.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.